Shalom, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini, pada hari Minggu yang indah, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadanya. Itu juga untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita menyiapkan hati kita, berikan waktu sejenak, berbicara kepada Tuhan, bahwa Tuhan Kau sungguh baik. Saya beri kesempatan teman-teman, Bapak Ibu untuk boleh menyampaikan kepada Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana satu minggu ini telah kami lalui. Bukan satu minggu yang biasa ya Tuhan, tapi satu minggu di mana kami hidup dengan kecemasan, mungkin dengan kewaspadaan. Kami tahu kami manusia yang lemah Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menebus kehidupan kami dan memenangkan hidup kami ini. Kami mulai Tuhan, kami datang untuk menyembah memuliakan Engkau, dan kami menyerahkan untuk ibadah pada hari ini. Semuanya kami kembalikan, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Katakan seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Kau membayar dosaku dengan darah-Mu ya Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas maupun perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku dengan segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih. Barang yang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal, tanpa noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan. Katakan Ku telah mati, telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semua sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku seperti yang Kau
dalam hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bersama kita katakan, aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagimu, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Angkat lagu ini sekali lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Pada hambanya saya persilakan. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sangat baik. Di tengah-tengah masa PPKM darurat ini kami bisa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan.
Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan pernah berdiam diri terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah Indonesia. Kami mau memperkatakan Tuhan, ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan. Ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan. Inilah cara Tuhan untuk kami lebih bergantung kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk mengingat lagi kebaikan demi kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan bahwasanya hidup ini begitu berharga Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang meninggal, kami belajar betapa setiap hari yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami nikmati. Setiap pagi kami menghirup napas oksigen ini Bapak. Kami belajar Bapak, itu semua tidak kebetulan. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, ajarlah kami di tengah-tengah masa PPKM ini Tuhan. Kami berdiam diri di rumah untuk mengingat kembali Sang Pencipta kami. Inilah waktu di mana kami rehat sejenak untuk kembali mengingat siapa kami di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami di rumah berlalu begitu saja waktu kami untuk kami habiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Inilah kesempatan untuk kami boleh menikmati, mengerti apa artinya sabat itu, perhentian. Bapak, kami tidak mau terjebak, kami tidak mau disandera oleh situasi dan kondisi ini. Justru kami mau perkatakan, iman kami akan semakin dibangun. Iman kami akan semakin dikuatkan. Inilah waktunya kami belajar untuk sepenuhnya percaya bergantung kepada Engkau. Bapak, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Juga jemaat kami yang ada di rumah Bapak. Engkau persiapkan setiap hati kami untuk hari ini sama-sama kembali mendengar suara firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Berikan kami hati yang siap, yaitu hati yang seperti benih yang siap ditaburkan, dan hati kami adalah seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih itu, sehingga benih itu boleh tertanam dan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati waktu ini Bapak, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah, shalom. Apa kabar? Boleh bilang kiri kanannya juga yang di rumah, salam damai sejahtera untukmu. Amin. Bagaimana selama di rumah PPKM? Senang di rumah? Atau selama PPKM udah waktunya keluyuran? Pergi kemana-mana? Ya tetap jaga protokol Bapak Ibu, saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang pilihan Tuhan juga dikasih hikmat ya, untuk tetap jaga protokol kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Kalau ada hal-hal yang membuat kita khawatir, takut, kita harus cepat selesaikan, belajar lebih bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Oleh karena itu hari ini saya ingin punya satu kerinduan yang besar supaya kita kembali lagi diingatin tentang apa artinya the provider ya. Karena ada begitu banyak hari ini anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana Tuhan itu adalah penyedia. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Allah yang menjadi sumber kecukupan. Allah yang kemudian menjadi supplier kita, menjadi yang kemudian membuat kita merasa cukup. Tetapi berapa banyak kemudian yang pada akhirnya kita tidak mau bergantung kepada Tuhan yang menjadi penyedia dalam hidup kita, menjadi sumber kecukupan itu Bapak Ibu Saudari. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang hamba Allah yang sebenarnya ya Abraham ini, atau Abram sebelum menjadi Abraham ya, menjadi bapak umat ya, orang-orang percaya. Abraham ini adalah orang yang biasa Bapak Ibu Saudari, sama seperti Anda dan saya. Ya, ada sesuatu hal yang spesial nanti hari ini yang saya akan beritahu kepada Bapak Ibu Saudari, bahwasanya Abraham menjadi pribadi yang luar biasa karena dia punya satu kekuatan yang dahsyat dalam hatinya, yaitu dia belajar percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang menyediakan dalam hidupnya. Itu sebabnya Abraham ini Bapak Ibu Saudari memang temperamennya ya menurut banyak orang dia ini pragmatik ya. Tetapi satu sisi di tengah-tengah keterbatasannya dia mengerti bahwasanya ada Allah yang menjadi sumber dalam hidup dia. Sehingga pada waktu dia dipanggil, dia taat, dia pergi keluar dari Ur Kasdim, lalu kemudian dia mengikuti arahan bimbingan Tuhan. Dalam perjalanannya itu ada banyak hal yang dia jatuh dan bangun. Tetapi kunci Abraham dalam hidup ini adalah dia mengerti betul dan juga dia menghidupi apa yang disebut sebagai Allah adalah Allah yang menyediakan untuk hidup dia. Nah kita lebih jauh ya, kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Pertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham dalam ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Bapak Ibu Saudari, kelihatannya cerita tentang Abraham itu begitu sederhana. Ya, Anda diminta untuk mempersembahkan apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Itulah Abraham. Dalam hal ini dia diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan. Ishak yang sebenarnya adalah janji Tuhan itu harus dia serahkan. Saya bisa bayangkan betapa bergetarnya Abraham ketika dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada hidupnya. Bapak Ibu Saudari, tetapi setelah saya selidiki, ternyata Abraham ini seorang yang memang sangat santai dalam hidupnya. Santai dalam pengertian karena dia mempercayai Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu Saudari. Saya dan Anda mungkin kalau hari ini diminta oleh Tuhan apa yang paling berharga dalam hidupmu, ku ambil, bagaimana respon saudara? Minggu lalu kita bicara tentang Ayub. Betul ya? Saya singgung tentang Ayub. Ayub itu ada 5 dimensi yang diambil dalam hidupnya. Ya, bukan hanya hartanya, ya, bukan hanya anak-anaknya, ya, anak-anak, harta, ya. Kemudian apa lagi? Tubuhnya, istrinya, persahabatannya. Orang-orang yang selalu mendukung dia malah justru menganggap dia seperti orang yang kena tulah, kena kutuk. Ya, makanya dia sempat katakan Ayub kepada teman-teman yang datang untuk menghibur dia katakan kalian semua penghibur sialan katanya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudari. Nah, Bapak Ibu Saudari, tidak gampang kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Anda dan saya pasti setuju, amin. Ya, kalau nggak amin nanti diambil. Denger nih box ini. Yang di rumah gimana? Ya. Dak-dikduk loh. Kemarin istri saya kemarin malam sempat melakukan sebuah acara Zoom ya untuk memberikan penghiburan karena teman ya kakak tingkat satu alumni dari ITB ya beberapa angkatan khususnya di dalam pemuritan mereka di dalam navigator. Ya, ada satu kakak tingkatnya yang kemudian suaminya minta maaf bertugas keluar kota. Lalu kemudian waktu bertugas di luar kota itu kena COVID dan meninggal dan tidak bisa dibawa pulang jenazahnya. Harus dikuburkan di sana, di Kalimantan ya. Harus dikuburkan di Kalimantan. Tidak boleh dibawa pulang. Anda bisa bayangkan. Padahal waktu masa-masa kritis
Istrinya dan juga ketiga anaknya berdoa bersama-sama. Tapi ternyata Tuhan ya seakan-akan tidak mendengar doa ibu itu. Lalu dalam kata-kata penghiburan itu juga saya tersentuh, sebenarnya saya di samping nguping sedikit, curi-curi pendengaran. Tapi saya bisa ngebayangin Bapak Ibu Saudari, bagaimana perasaan dia. Anak masih kecil-kecil, ya, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kesana juga bukan dalam rangka yang aneh-aneh, karena tugas, karena pekerjaan. Tetapi Tuhan izinkan. Bapak Ibu Saudari, ini bukan sesuatu hal yang gampang saya katakan. Juga apa yang terjadi pada Abraham, kalau ceritanya kemudian tidak berlanjut, ya, tidak gampang. Karena Abraham harus memberikan anaknya yang tunggal, itu jelas sekali. Pewaris ya. Dari apa? Dari garis keturunannya, dari hartanya, semuanya. Harapannya satu-satunya untuk meneruskan garis keturunan dari Abraham, inilah. Dan yang paling konyol lagi Bapak Ibu Saudari, bukankah anak ini diperoleh di masa di mana Sarah itu dikatakan mandul? Nanti kita akan lihat lebih jelas. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudari, Allah yang menyediakan, sang penyedia ini. Ada dua hal prinsip hari ini, sebenarnya ada banyak, tapi saya mau menggali lebih dalam tentang dua hal prinsip. Saya selalu lebih senang poin-poin itu dua, paling banyak tiga. Tapi saya lebih senang menggalinya lebih dalam supaya kita seperti masak rendang gitu. Ya lama ya kalau masak rendang itu ya, bumbunya kan bisa 3 jam, 4 jam ya. Tapi begitu udah jadi, apalagi kalau dagingnya Wagyu A5 itu ya tahu ya. Ya, Wagyu A5 tahu ya, kualitas is the best ya. Pakai rendang makan, begitu makan rasanya nikmat sekali gitu ya. Nah, saya lebih senang seperti itu. Kita boleh menikmatinya Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi saya percaya hari ini Anda dan saya akan belajar dari seorang Abraham. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang Allah yang menyediakan, maka yang pertama perlu kita lihat dari iman Abraham. Yang pertama adalah iman Abraham itu adalah sebagai sebuah kualitas pengenalan akan anugerahnya. Bapak Ibu Saudari, Abraham punya iman yang begitu luar biasa. Dia disebut sebagai bapak orang percaya karena dia menerima anugerah Allah. Nggak percaya, kita lihat aja dulu. Kita runtut boleh ya, sedikit kita memperdalam. Kalau Anda buka Kejadian 12, peristiwa di mana Abraham dipanggil. Dulu namanya belum Abraham, masih Abram, ya, belum Am. Ya, belum menjadi bapak, ya. Ab itu bahasa Ibrani itu bapak. Am itu kelompok, ya, kumpulan, bangsa. Ya. Jadi Abram dulu ini masih orang biasa yang dipanggil oleh Tuhan. Dia berangkat dari Ur Kasdim, Bapak Ibu Saudari. Suatu negeri di mana di situ terjadi penyembahan berhala. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam Kejadian ayat pasal 12 itu, Abraham menerima panggilan berdasarkan tindakan Allah. Perhatikan garis bawah ini. Tindakan Allah yang menyatakan anugerahnya kepada Abraham. Dia panggil Abraham. Abraham, dia panggil namanya secara pribadi. Pergilah engkau keluar, tinggalkan Ur Kasdim. Engkau akan kuberikan tanah perjanjian. Waktu itu Abraham belum tahu, belum terang benderang seperti apa janji Tuhan itu. Tetapi Abraham menerima, merespon. Dia buat satu tindakan iman. Dia melangkah secara iman. Dia pergi tinggalkan. Lot pun yang gak disuruh ajak, dia ajak juga. Yang nanti jadi masalah. Tapi gak apa-apa. Abraham ini memang orang yang sangat lurus, tulus. Dia mengerti, menerima anugerah Tuhan. Dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Gak gampang. Ini zona nyaman harus ditinggalin. Dia bawa berapa di situ? Banyak hartanya juga dia bawa, Bapak Ibu Saudari. Dia tinggalin zona nyamannya. Dia pergi. Belum tahu nih Tuhan bawa kemana. Kalau dulu ada Google ya, mungkin pun Abraham ketik tanah perjanjian kemana. Dulu mungkin belum ada. Kalau sekarang udah ada keluar di Google, tanah perjanjian Israel dan sekitarnya ya. Sekalipun itu belum semuanya tergenapi. Ya. Belum ada petunjuk Google dulu Bapak Ibu Saudari. Masih berjalan kaki menggunakan apa? Ya, paling dia menggunakan keledai, ya, kuda dan lain sebagainya. Sarana transportasi pada waktu itu. Nggak gampang.
Nggak gampang. Tapi karena dia menerima panggilan itu, dia merespon anugerah Allah. Dia merasakan ada sesuatu yang khusus. Sehingga dia pergi. Dia tinggalkan Ur Kasdim itu. Dia pergi. Lalu perjalanannya bagaimana? Langsung gampang? Dapat? Enggak. Ada begitu banyak tantangan yang harus Abraham hadapi. Tapi perhatikan, selalu dimulai, Abraham itu menerima panggilan. Dia menerima inisiatif Allah. Selalu dimulai Allah terlebih dahulu. Ini bicara tentang bagaimana Allah menyatakan anugerahnya. Dia memanggil Abraham dengan namanya. Kejadian 15. Lanjut. Ya. Apalagi yang kemudian Tuhan nyatakan kepada Abraham? Abraham menerima janji tentang keturunannya. Karena dia menemukan sebuah fakta. Istrinya itu sudah mati, haid. Sarah itu mandul. Dapat perempuan cantik, tapi mandul. Mau nggak? Mukso nih enak aja. Yang cowok-cowok mau dapat perempuan cantik tapi mandul? Emang tahu. Emang tahu. Emang tahu. Jangan-jangan cowoknya yang mandul. Abraham juga waktu itu nggak tahu, tapi kenyataannya ya mereka nggak dapat anak sampai Sarah mati. Sampai dia menopause. Ya, kalau udah menopause tahu ya, nggak bisa lagi Bapak Ibu Saudari. Kita sekarang umur 40 aja, ya udah beresiko ya mau punya anak. Masih bisa. Tapi justru di tengah-tengah kegalauan Abram, dia menerima lagi anugerah Tuhan. Tuhan datang lagi sama dia. Tuhan janjiin. Kau lihat bintang, kau lihat pasir, demikian nanti keturunanmu. Your descendant, keturunanmu. Lalu Abraham di situ dikatakan apa? Lalu percayalah Abraham dalam hatinya. Memang Bapak Ibu Saudari, kalau kita ngalamin anugerah Tuhan tuh kayak dapat pencerahan. Tapi saya juga percaya anugerah Tuhan itu bicara terus-menerus dalam hidup kita. Sekali cukup boksu? Tidak. 2 kali cukup boksu? Tidak. Seumur hidup Anda dan saya, setiap hari kita harus menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah keselamatan tentu 1 kali untuk seterusnya. Tetapi anugerah yang kemudian menyatakan penyertaan janji Tuhan, pendampingan Tuhan itu terus-menerus harus kita terima. Karena itulah menolong bagaimana cara saya dan Anda melihat sesuatu dengan benar. Termasuk juga di balik bencana, malapetaka, konflik, kesulitan, kesukaran. Di situ Anda tidak akan mundur waktu Anda menerima anugerah Tuhan. Amin. Saya mau menjelaskan proses dari Kejadian 12, 15, lalu kita masuk Kejadian pasal 17. Supaya Anda dan saya mengerti bagaimana Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Dia melalui proses yang begitu panjang Bapak Ibu Saudari dalam perjalanannya. Saya hanya mengambil 3 bagian dari sekian banyak perjalanan hidup Abraham. Dalam Kejadian pasal 17 kita memperhatikan bagaimana Abraham yang kemudian dipanggil dan saat itulah Tuhan menyatakan namanya sebagai Abraham, bapak orang percaya. Dengan memberikan satu tanda, yaitu sunat secara lahiriah. Tanda perjanjian dengan Abraham. Dan nanti kita pahami sunat secara lahiriah ini, istilah sunat ini kemudian nanti dipakai lebih dalam lagi. Yang kemudian Tuhan masuk secara sunat dari segi batiniah. Ada hati yang baru, hati yang diperbaharui. Yang kemudian kita mengerti di dalam Efesus 1 ayat 13-14 itu bicara tentang bagaimana Roh Kudus yang memperbarui hati kita. Inilah bicara tentang anugerah. Abraham menerima lagi anugerah Tuhan. Janji Tuhan dinyatakan. Kalau mau pikir-pikir siapa ini Abraham ini? Dia orang penyembah berhala. Tetapi sekali lagi Abraham belajar mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 22 sebagai sebuah puncak, sebuah peristiwa keimanan yang paling tertinggi dalam hidup Abraham. Dia menemukan sebuah perintah yang harus dilaksanakannya,
yaitu dia harus menyerahkan Ishak untuk diambil. Bapak Ibu Saudari, ini bukan kata kiasan sekedar untuk kemudian dalam arti ya tidak sebenarnya. Ini adalah satu perintah yang benar-benar Abraham harus menyembelih Ishak. Nah Bapak Ibu Saudari, Abraham ini dia hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dulu pada masa waktu itu sudah biasa ya, ada orang-orang tertentu yang mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Itu sudah biasa. Tetapi hari ini dia menemukan kok seakan-akan Tuhan mirip dengan dewa-dewa seperti itu. Tetapi nanti kita akan lihat jawabannya Bapak Ibu Saudari. Waktu kita mengerti tentang kehadiran Kristus di dalam peristiwa Abraham ini. Abraham melihat ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepadanya dan dia mau melakukannya. Dia melakukan sebuah tindakan iman. Oleh karena itu dia pergi ke tanah Moria. Dan dia mempersembahkan, ya, dia di sana sebagai korban bakaran. Ya, dia kemudian mendapatkan satu gambaran. Dan saya agak sulit mau mengatakan seperti ini, karena kalau Anda pernah ya kehilangan, atau Anda mungkin pernah hampir kehilangan apa yang paling berharga dalam hidup Anda pasti akan memahami secara psikologi, secara kejiwaan apa yang terjadi dengan Abraham. Saya nggak habis pikir Bapak Ibu Saudari. Saya coba cari tahu ya, baca tafsiran, cari tahu apa sih ya. Ada nggak di luar anugerah Tuhan yang lain yang menjadi kekuatan Abraham? Saya menemukan Bapak Ibu Saudari, tidak ada. Kesalehan Abraham tidak sanggup. Anda orang saleh, orang yang punya mungkin tingkat moral yang tinggi. Kalau sesuatu yang paling terbaik, sesuatu yang paling Anda sayangi akan diambil, saya yakin juga Anda akan down. Betul nggak? Anda pasti akan shock. Anda pasti akan bertanya, benarkah ini? Sama seperti tadi saya cerita di awal tentang ya kakak ya di atas letting istri saya dalam Zoom meeting itu. Rasanya seperti mimpi katanya. Kehilangan orang yang dikasihi. Benar nggak nih ya? Benar nggak nih ya? Karena memang tidak mudah Bapak Ibu Saudari menghadapi. Apalagi kalau kemudian Abraham harus melakukan sebuah pembunuhan. Dia harus membunuh sendiri, mengeksekusi sendiri anaknya yang dia kasihi. Itu sebabnya kalau tanpa anugerah Tuhan, maka sulit bagi kita untuk dapat mengerti peristiwa Abraham ini. Kenapa Abraham dikatakan bapak orang percaya, bapak orang beriman? Karena dia menerima melihat anugerah Tuhan itu besar dan luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dia punya koneksi yang dekat dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah yang seakan-akan Tuhan merancangkan yang jahat untuknya, dia tetap percaya kepada hati Allah yang penuh dengan kasih. Kalau bukan anugerah Tuhan yang menyingkapkan hal ini kepada Abraham, tidak akan mungkin dia akan taat. Tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudari. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya anugerah Tuhan sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudari setiap hari dalam hidup kita. Supaya iman kita menjadi kuat dan perkasa. Karena di dalam anugerah Tuhan itulah kita menemukan siapa Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudari, saya coba gali-gali. Abraham ada berdebat nggak? Coba Anda baca. Selama saya baca, bolak-balik, ya Alkitab saya nggak menemukan perdebatan Abraham dengan Tuhan di situ. Negosiasi itu hanya terjadi di pasal sebelumnya, waktu Sodom dan Gomora itu mau dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, di mana tempat Lot itu tinggal. Di situ Abraham menaikkan doa syafaat, bernegosiasi dengan Tuhan.
Tetapi peristiwa ketaatannya yang luar biasa ini, di situ saya tidak sedikit pun menemukan sebuah argumentasi antara Abraham dengan Allah. Ada nggak? Coba Anda baca. Jangan-jangan saya kurang teliti. Ya nggak apa-apa lah. Ada nggak teksnya di situ Abraham berdebat dengan Tuhan? Ada nggak? Yang di rumah ada nggak? Coba cari. Jangan sayangan saya nggak, Alkitab saya yang salah. Mungkin ada yang potongan-potongan yang hilang digigit tikus atau apalah. Mungkin ada pasal yang lain tambahan. Bapak Ibu Saudari, saya makin kagum waktu baca Alkitab ini. Saya diingatin Tuhan, Rob, kamu tahu betapa pentingnya anugerah Tuhan itu. Dari sejak awal sebenarnya Tuhan sudah menyatakan anugerahnya. Inilah the key, kunci. Kenapa orang-orang beriman dalam Ibrani pasal 12. Tentang bagaimana deretan orang-orang beriman, saksi iman itu, mereka bisa bertahan dan lebih daripada pemenang. Karena mereka menerima anugerah Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena memang ketika kita bicara tentang anugerah Allah dalam hal ini, Abraham menerima satu pencerahan. Dia bisa melihat siapa itu Allah yang ajaib, siapa itu Allah yang luar biasa. Nanti kita akan lihat di bagian yang kedua. Tetapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudari, inilah kunci yang kemudian membuat Abraham. Dia percaya Tuhan tidak akan berbuat sesuatu hal yang jahat dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, saya coba baca dengan sungguh-sungguh loh Abraham dia mengambil pisau, dia mau menyembelih anaknya loh. Ya, itu bukan main-main loh. Saya bayangin ya, hari ini kalau saya di posisi Abraham, kalau nggak karena anugerah Tuhan, yang di-revealkan, yang dinyatakan di tengah-tengah hidup saya, jangankan saya bawa menyembelih anak saya, mau bawa ke situ aja pun saya nggak mau. Mungkin pun saya berdebat dengan Tuhan. Hari ini kenapa sih ada begitu banyak orang-orang Kristen yang nggak kuat tahan menderita? Hari ini kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang selalu mengeluh? Karena dia nggak mengerti, nggak menyelami, nggak menikmati, nggak membangun hubungannya dalam konteks menerima anugerah Allah setiap hari. Bapak Ibu Saudari, dalam Methodist Blessing Community, saya selalu mengajak kita untuk setiap hari merenungkan firman. Saya berharap Anda dan saya bisa sama-sama membaca firman setiap pagi, supaya kita semakin belajar, semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam anugerahnya, di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dengan ini sajalah kita dapat mengerti siapa dia di balik setiap kehidupan Anda dan saya. Tanpa anugerah Tuhan kita nggak akan mengerti Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau kita ngalamin anugerah Tuhan, kita akan menjadi orang yang seperti Abraham. Kita akan melakukan, karena kita tahu di dalam segala perintah Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Abraham tetap percaya, sedikit pun Tuhan tidak punya niat jahat dalam hidupku, dalam hidupmu. Amin. Bilang kiri kanannya, katakan dengan sungguh-sungguh, tatap saudaramu dengan tajam. Tuhan tidak punya niat jahat dalam hidupmu. Yang di rumah juga. Yes, amin. Tuhan tidak punya niat jahat. Boksu, hari ini aku berduka. Engkau yang di sana mungkin kau kehilangan. Saya dapat satu pesan Bapak Ibu Saudari. Dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Anda jangan takut. Itu jauh lebih baik. Amin. Karena orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun dia meninggal, apapun bagaimanapun cara dia meninggal, ketika dia percaya pada Yesus, dia dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus di surga. Anda jangan takut. Tapi saya sedih, Boksu. Saya nggak mengerti. Saya pun nggak mengerti. Tetapi satu hal yang saya mengerti, anugerah Tuhan cukup untukmu. Untuk saya, hari ini siapapun kita, kalau Tuhan izinkan kita ngadepin yang namanya penderitaan, kesulitan, long suffering, Anda akan diberikan tahan menderita, tahan uji, karena anugerah Tuhan akan menyertai engkau. Saya hanya sanggup katakan demikian Bapak Ibu Saudari. Saya dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudari banyak sekali suka duka ngikutin Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari ya, ngikut Tuhan itu nggak gampang. Saya katakan Anda kalau mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saya mau katakan ikut Tuhan itu nggak gampang.
banyak harga yang harus Anda bayar. Ada banyak air mata. Kadang-kadang saya sempat berpikir, Bapak Ibu Saudari, apa nggak salah ini Tuhan pilih saya? Mungkin Anda juga punya pikiran yang sama. Tapi saya katakan tidak salah. Kadang-kadang bisa kita seperti seakan-akan bisa kita memutuskan, aduh udahlah, mau mundurlah, menyerahlah. Tapi sampai hari ini saya lihat, begitu kita menyelam, saya katakan, tenggelam di dalam anugerah Allah, itulah yang menguatkan saya dan Anda untuk bisa berjalan melalui hari demi hari. Amin. Anda dan saya nggak akan sanggup, Bapak Ibu Saudari, menghadapi tantangan kalau nggak hidup tenggelam di dalam anugerah Allah. Hari ini kita pastiin belajar, saya dan Anda mau tenggelam. Tenggelam tuh tahu ya? Artinya memang Anda mau putuskan, saya tidak berdaya, saya berada di tangan Allah. Itu arti kata tenggelam. Jangan lagi pakai kekuatanmu. Semakin Anda menerima anugerah Allah dalam hidup Anda, semakin Anda akan taat kepada Tuhan. Sampai ketaatan Anda ada satu label dicap di situ. Apa katanya? Di situ. Total surrender. Itu capnya. Total surrender. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau enggak tenggelam dalam anugerah Allah, Anda enggak akan mungkin bisa berserah. Enggak akan mungkin. Saya dorong Bapak Ibu Saudari, setiap hari minta pengertian, bangun hubungan, katakan kepada Yesus, Yesus, aku lagi pengen lebih mengenal betapa besar, dahsyat, lebar, dan ajaibnya anugerah-Mu itu. Kita harus belajar. Abraham dia menerima anugerah Tuhan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kisah Abraham ini mau membawa kita kepada satu penyingkapan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, di situ ada gambar Yesus salib ya. Abraham memang belum pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia pernah bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Melkisedek, Raja Salem, ya, yang selalu digambarkan tentang bagaimana kehadiran Yesus. Tetapi ada 3 poin yang sangat penting ketika kita melihat dari peristiwa Abraham ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, dalam Filipi 2 ayat 8. Boleh baca? Charles. Abraham adalah gambaran dari ketaatan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oke. Yesus dalam Filipi 2 ayat 8. Dikatakan Yesus itu, Tuhan itu dia mati. Ya, dia setia, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Apa yang dilakukan Abraham dalam ketaatannya? Mau menyingkapkan sebuah gambaran yang nanti akan terjadi. Bagaimana Yesus juga di dalam ketaatannya dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk mati di atas kayu salib. Bukan karena dia tidak berdaya dan tidak punya kuasa untuk meloloskan diri dari peristiwa salib. Tetapi karena dia berserah kepada Tuhan. Dia mau taat kepada kehendak Tuhan yang memanggil dia. Itulah yang Yesus lakukan. Sehingga ketaatan Abraham ini mau memberikan sebuah gambaran nanti ke depan. Ada satu pribadi yang juga sedang digambarkan dalam kehidupan ketaatan Abraham. Yaitu pribadi Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, mengapa saya katakan peristiwa Abraham ini juga mau menggambarkan garis mesianik, garis keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena yang kedua, melalui peristiwa ini juga Allah menyediakan seekor domba jantan. Kejadian 2 ayat 22 ayat 13. Dan dalam Yohanes 1 ayat 29, Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini adalah sebuah tipologi, penggambaran. Kok bisa ya tiba-tiba ada domba yang tersangkut di situ ya, di ranting pohon ya. Itu
Abraham pertama dia nggak ngelihat loh. Saya coba ngebayangin ya. Saya Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab, saya selalu coba berusaha untuk masuk. Masuk dalam arti saya mencoba membuat satu gambaran. Lah sebelumnya Abraham apa nggak lihat di situ ada? Iya nggak? Kok tiba-tiba langsung muncul gitu ada di situ? Tapi memang disitulah gambaran Allah menyediakan. Memang Tuhan itu ya kalau saya bilang ya Tuhan itu sutradara yang agung Bapak Ibu Saudara. Ada momen-momen di mana memang krusial, tapi ada momen-momen di mana Tuhan memang menyediakan. Dia lihat, wah, kok ada seekor domba jantan di situ. Waktu dia dengar perintah Tuhan, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku lihat hatimu. Engkau punya hati yang begitu luar biasa. Hati Abraham itu saya gambarkan Bapak Ibu Saudari. Tidak ada satu penghalang pun untuk kepada Tuhan. Yang paling berharga dalam hidupnya dia mau persembahkan. Nggak ada satu apapun yang menghalangi dia. Makanya Tuhan, ini Tuhan yang menilai, bukan saya dan Anda. Tuhan yang menilai, aku telah melihat hatimu. Bapak Ibu Saudari, dalam sejarah Alkitab, peristiwa-peristiwa Alkitab, berulang kali Tuhan tuh bicara tentang hati. 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 Waktu Tuhan melihat hatimu, di situ ada apa? Ada siapa? Bagaimana hatimu? Sebelum Abraham melihat seekor domba jantan itu, sebelum Tuhan menyediakan, Tuhan menilai hati itu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari, saya dan Anda seringkali bergumul ya. Kenapa sih Tuhan dalam hal ini Tuhan belum menyediakan? Pernah nggak Anda bertanya? Kenapa sih Tuhan dalam hal ini Tuhan seakan-akan nggak dengar? Coba kita cross check lagi hati kita. Sebelum Tuhan menyediakan domba jantan itu, cek dulu hatimu. Cek. Perlu lihat. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari ada sesuatu yang menghambat sehingga kita tidak bisa melihat. Tetapi apa yang terjadi dengan Abraham? Ketika dia melihat seekor domba itu, tanpa dia ketahui, Allah sedang memberikan sebuah gambaran, sebuah tipologi, bagaimana nanti Tuhan menyediakan anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Dan seluruh mata akan tertuju kepada anak domba Allah ini yang akan menghapus segala dosa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, gambaran ini, Abraham kemudian menyerahkan anaknya yang tunggal dalam Kejadian 22 ayat 12 dan ayat 16. Tetapi juga dalam hal yang sama Bapa menyerahkan Yesus yang disebut sebagai anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Sebuah penggambaran yang mau menjelaskan apa yang terjadi dalam peristiwa Abraham ini, mau menunjukkan ke depan janji tentang Yesus Kristus itu akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudari, kalau bukan anugerah, maka tidak akan mungkin apa yang dilakukan Abraham ini memiliki satu penggambaran tentang Yesus Kristus. Tidak akan mungkin. Abraham memang belum mengerti secara tuntas seperti kita hari ini. Tetapi Anda dan saya harus mengetahui jelas bahwa pesan Tuhan di sini ketika kita bicara tentang Allah yang menyediakan. Maka ini bicara tentang bagaimana Dia adalah sumber penyedia kita secara komplit, komprehensif, hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Sehingga penulis kitab Ibrani kemudian mendapatkan sebuah pemahaman dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19.
Minta tolong Vincent. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Anda lihat, penulis kitab Ibrani ini mendapat pengilhaman dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyelidiki hati Abraham, sehingga dia menyingkapkan kepada kita. Abraham ternyata punya kepercayaan seperti ini. Bapak Ibu Saudari, dia percaya Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dia percaya tentang kebangkitan. Dia percaya. Itu sebabnya Abraham itu tidak ragu-ragu dia mempersembahkan. Dan Anda tahu apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib ketika dia mati, justru melalui kematiannya Bapak Ibu Saudari, kita semua memperoleh hidup. Kematian Yesus Kristus itu membawa kita memperoleh hidup. Abraham hanya gambaran tipologi di awal tentang bagaimana Yesus. Tetapi Anda lihat dahsyatnya iman ini punya satu connection, punya satu benang merah yang menjembatani menuju kepada peristiwa Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia punya satu keyakinan. Dia telah menerimanya kembali karena dia adalah sumber yang hidup. Terakhir Bapak Ibu Saudari. Next. Minta tolong Fani Sembiring baca. Kepenuhan janji Allah yang menyediakan hijau dalam karya penebusan Yesus di kayu salib. Sekali lagi. Kepenuhan janji Allah yang menyediakan hijau di dalam karya penebusan Yesus di kayu salib. Inilah yang mau ditujukan dari peristiwa Abraham Bapak Ibu Saudari. Tipologi ini mau menggambarkan orang tertuju kepada salib. Kalau Anda baca satu buku Christ in the Old Testament, ya, Kristus di dalam perjanjian lama, Anda akan menemukan Bapak Ibu Saudari satu benang merah. Mulai dari Kejadian 3 ayat 16, itu yang disebut sebagai janji tertua, proto-evangelium. Karya janji keselamatan pertama kali diberikan itu dalam Kejadian 3 ayat 16. Terus sampai Abraham, terus ya Daud, ya ada benang-benang merah. Bapak Ibu Saudari, semua ini menuju kepada karya Kristus. Puncaknya itu tertuju kepada Kristus. Mungkin Anda bertanya, Bokso, kenapa demikian? Karena memang Bapak Ibu Saudari, Yesus memenuhi seluruh kepenuhan ilahi. Yesus memenuhi segala kebutuhan kita. Yesus adalah sumber dari segala sumber yang akan menyediakan dalam hidup kita. Di dalam Yesus, di dalam karyanya, kita menemukan seluruh jawaban dalam hidup kita. Hari ini, Bapak Ibu Saudari, hal apa yang kau rasa Allah belum menyediakan bagimu? Jodoh, Boksu. Hah? Jodoh? Kok pelan banget? Jodoh, Tuhan akan menyediakan bagimu. Amin. Kok nggak ada amin ini? Jangan lemes lah. Boksu, uang boksu. Amin. Tuhan akan menyediakan. Bekerjalah dengan baik. Apalagi? Apa yang kau rasa Tuhan belum sediakan bagimu? Yang tidak dapat dipenuhi. Yang kau rasa tidak, ya. Di dalam Yesus semua dapat terpenuhi. Apalagi? Kau perkatakan. Apa yang kau mau? Apa yang Yesus tidak dapat penuhi? Apa yang Yesus tidak dapat sediakan? Bapak Ibu Saudari, di dalam salib Anda menemukan seluruh janji Allah berlaku atas hidupmu. Amin. Allah menyediakan. Dan itu digenapi melalui karya salib. Karena di dalam salib pengampunan dosa tersedia bagimu. Di dalam salib kita menerima kepenuhan janji Allah. Di dalam salib kita yang dulu miskin diperkaya. Di dalam salib engkau disembuhkan. Bapak Ibu Saudari, ini janji-janji prinsip. Ya. Kalau kita ingat dulu sel group di awal ya, kita belajar tentang 5 jaminan.
Ya, pernah belajar tentang 5 jaminan? Keselamatan, apalagi pengampunan dosa. Semua itu dapat terpenuhi ketika Anda melihat kepada salib itu. Bapak Ibu Saudari, hari ini apa yang menjadi keperluanmu? Hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa? Studimu? Tuhan akan memenuhi. Tuhan akan menyediakan. Jenjang karirmu, Tuhan akan menyediakan. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudari, juga yang di rumah. Saya berdoa supaya anugerah Allah terus dinyatakan berlimpah-limpah dalam Anda. Bapak Ibu Saudari, udah saatnya hari ini ya, di tengah-tengah masa pandemik ini, kita orang-orang Kristen harus lebih lagi belajar untuk menyatakan kebenaran ini. Allah menyediakannya. Kita menemukan janji itu, kita menerima janji itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Anda percaya? Anda percaya? Jangan dulu dijawab, cerna dulu. Karena memang saya mau katakan Bapak Ibu Saudari, kalau Anda mau jadi sungguh-sungguh orang Kristen, jalannya itu sempit. Cerna dulu. Cerna dulu, nggak gampang. Tapi kalau Anda percaya, saya berdoa. Kalaupun Anda belum percaya sepenuhnya, juga yang di rumah, saya berdoa. Anugerah Allah akan dilimpahkan untuk saudara. Karena ketika Anda mendapatkan anugerah, Anda dapat melihat kepercayaan Anda. Anda menerima janji itu, sekalipun hari ini Anda belum pegang. Amin. Itulah iman. Hanya orang yang menerima anugerah Tuhan yang bisa memegang janji Allah itu. Itulah Abraham. Dan saya berdoa, itulah Anda dan saya. Boleh bilang kiri kanannya, saya percaya itu Anda dan saya. Amin. Yes, anak-anak muda, kita berdoa. Gak usah pakai musik bro, hening aja, santai aja. Yuk yang di rumah, hari ini Anda berdoa pada Tuhan. Yang di sini juga berdoa pada Tuhan. Hari ini apa yang kau butuhkan? Hari ini apa yang kau perlukan? Bapak Ibu Saudari, Abraham waktu dia belum mendapatkan Ishak, dia menemukan fakta. Istrinya sudah mati haid, sudah menopause. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Sarah, Sarah tertawa karena dia mendengar tahun depan istrimu akan mengandung. Sarah ketawa, apakah mungkin lagi aku yang sudah mati haid ini bisa punya anak? Birahi lagi kepada suamiku. Hari ini Bapak Ibu Saudari, engkau punya fakta apa? Kau silakan katakan, Boksu, aku sudah gagal 2 kali. Boksu, aku sudah pernah minta, tapi kayaknya Tuhan gak kasih. Boksu, aku sudah pernah coba, tapi aku gagal. Boksu, aku kecewa, aku pernah disakiti. Hari ini fakta menyakitkan apa yang buat engkau ragu? Maukah hari ini Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah, kau buka hatimu untuk Tuhan? Engkau sudah lihat Abraham, dia melalui semua itu dengan banyak hal. Tapi dia tetap belajar percaya. Hari ini engkau yang mungkin, Boksu, aku kurang iman, aku kurang percaya. Maukah engkau buka hatimu pada Tuhan? Maukah hari ini sekali lagi engkau mempercayakan hidupmu, hatimu kepada Tuhan? Maukah hari ini engkau berhenti berdebat dengan Tuhan? Berhenti berargumen dengan Tuhan? Belajar seperti Abraham. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah menerima anugerah yang seperti ini. Hari ini apa yang kau inginkan? Dialah the provider. Dialah penyedia untuk hidupmu. Dialah sumber kecukupan dalam hidupmu. Hari ini kau berdoa kepada Tuhan. Nyatakan, Tuhan, aku rindu hal ini. Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kami mau katakan, Allahku akan menyediakan. Allahku akan mencukupkan. Allahku akan menjadi sumber pertolongan dalam hidupku. Allahku akan membuka jalan.
Lebih baik aku memutuskan untuk memperkatakan di dalam nama Yesus, aku menerima seluruh janji-janji Allah. Yesus Tuhan, kami mau belajar untuk percaya. Roh Kudus, kuatkan setiap hati kami. Kuatkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Juga yang di rumah hamba berdoa Bapa. Siapapun yang menonton Bapa yang di rumah, juga Engkau jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami setiap hari Tuhan, kami semakin bergantung kepada anugerah Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau mengenal dan mengalami anugerah Yesus Kristus itu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih banyak jemaat Tuhan, hari ini Engkau buka hatimu. Percaya kepada Tuhan, juga yang di rumah. Engkau mengangkat tanganmu, membuka tanganmu, Engkau terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita semua jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.